Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam semangat untuk kita semua. Pertama-tama, yang kami hormati Bapak Sumadi Buton selaku dosen pengampu manajemen Giswap, serta teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat dan berbahagia. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Baginda Muhammad Rasulullah, karena berkat beliau yang tadinya kita di alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia dan Operasional, di mana di kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Hayatunisa, yang kedua Elsa Salsabila, yang ketiga Muhammad Izul, yang keempat Muhammad Hilmi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Izul Rijal. Dipersilakan. Baik, yang pertama ini ada latar belakang, yang mana manajemen sumber daya manusia ini atau SDM adalah aspek yang sangat penting dalam keberhasilan organisasi. Karena sumber daya manusia merupakan penggerak utama tercapainya tujuan. Keberhasilan lembaga sangat bergantung pada bagaimana sumber daya manusia dikelola secara efektif dan efisien. Dalam manajemen sumber daya manusia operasional, fokusnya adalah pelaksanaan langsung di lapangan seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan pemberian kompensasi. Tujuannya agar potensi karyawan dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, jadi manajemen sumber daya manusia operasional juga ini menjadi penghubung antara strategi organisasi dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari, termasuk perencanaan tenaga kerja, pembagian tugas, dan pengawasan kerja. Nah, di era digitalisasi ini, pengolahan sumber daya manusia harus betul-betul profesional, adaptif, dan berbasis kinerja agar organisasi mampu bersaing dan tetap efisien dalam mencapai tujuannya. Terusnya yang B, rumusan masalah, yang mana pada bab ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan operasionalnya. Yang kedua, bagaimana tahapan manajemen sumber daya manusia dan operasional. Yang ketiga, bagaimana manajemen aset wakaf. Yang keempat, apa strategi, efisiensi, dan kualitas pelayanan Ziswaf. Yang kelima, apa saja manfaat dan jenis SOP lembaga Ziswaf. Yang keenam, bagaimana studi kasus manajemen sumber daya manusia dan operasional Ziswaf berbasis Basnas dan LAS. Selanjutnya ini ada pengertian manajemen sumber daya manusia dan operasional. Yang pertama ini pengertian dari sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah potensi manusia berupa kemampuan berpikir, keterampilan, dan tenaga yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini menurut Hisbuan pada tahun 2019, sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan fisik seseorang untuk berprestasi. Yang kedua ada manajemen sumber daya manusia operasional atau yang disingkat dengan MSDM operasional. Ini adalah pengelolaan langsung tenaga kerja dalam organisasi, mencakup rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi, dan pengembangan karir. Berbeda dari manajemen sumber daya manusia strategis yang fokus pada perencanaan jangka panjang, MSDM operasional menekankan pelaksanaan rencana di lapangan agar kegiatan berjalan dengan efisien. Baik, materi selanjutnya yaitu tahapan manajemen sumber daya manusia dan operasional. Yang pertama, tahapan manajemen sumber daya manusia terdiri dari 6, yaitu perencanaan sumber daya manusia, yang dimana menentukan beberapa orang yang dibutuhkan seperti amil zakat, staf administrasi, dan pengelolaan wakaf. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi, yaitu mencari dan memilih orang yang jujur, kompeten, dan sesuai dengan nilai Islam. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, yaitu memberikan pelatihan agar sumber daya manusia paham akan tugas, sistem kerja, dan cara melayani masyarakat. Yang keempat, penilaian kerja, yaitu mengecek hasil kerja pegawai melalui indikator kerja agar tahu apa yang perlu diperbaiki. Yang kelima, kompensasi atau penghargaan, yaitu memberikan gaji, tunjangan, atau penghargaan agar pegawai tetap bersemangat untuk bekerja, yaitu terakhir pembinaan dan evaluasi,
yang dimana pembinaan rutin dan evaluasi untuk meningkatkan disiplin dan kualitas layanan. Kedua, ada tahapan manajemen operasional. Tahapan ini terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan, yang dimana menentukan tujuan dan langkah kerja seperti rencana distribusi zakat atau pengelolaan wakaf. Yang kedua, pengorganisasian, memberi tugas dan tanggung jawab antar bagian agar pekerjaan lebih teratur. Yang ketiga, pelaksanaan, menjalankan kegiatan sesuai SOP dengan prinsip amanah dan transparan. Kemudian yang terakhir, ada pengawasan dan evaluasi, mengawasi jalannya kegiatan dan menilai hasil untuk perbaikan ke depannya. Materi selanjutnya yaitu manajemen aset wakaf. Manajemen aset wakaf adalah pengelolaan harta wakaf agar bernilai tetap dan memberi manfaat berkelanjutan sesuai syariat Islam demi kepentingan umat. Manajemen aset wakaf ini terdiri dari 5 tahapan. Tahapan pertama pada manajemen aset wakaf yaitu perencanaan aset wakaf, dan perencanaan aset wakaf ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi jenis aset wakaf. Pada tahapan ini, pengelola wakaf perlu mengetahui apa saja bentuk wakaf yang dimiliki agar bisa dikelola dengan tepat. Contohnya seperti tanah, bangunan, uang tunai, serta kendaraan. Yang kedua, ada menentukan tujuan wakaf. Tujuan wakaf harus jelas dan sesuai dengan amanah orang yang mewakafkan. Tujuan ini menjadi dasar arah pengelolaan aset. Misalnya di bidang pendidikan, bisa berupa sekolah, beasiswa, dan pesantren, bidang sosial seperti panti asuhan, layanan kesehatan, serta bantuan masyarakat. Kemudian ada menyusun rencana penggunaan dan pengembangan aset. Setelah mengetahui jenis aset dan tujuannya, pengelola bisa membuat rencana kerja tentang bagaimana aset akan dimanfaatkan dan dikembangkan agar memberikan manfaat dalam jangka panjang. Rencana ini bisa meliputi bagaimana aset dipakai atau dioperasikan, misalkan tanah dijadikan kebun, kemudian bagaimana aset ini dikembangkan bisa membangun ruko di atas tanah wakaf untuk disewakan. Kemudian tahapan yang kedua ada pengorganisasian atau tata kelola lembaga. Yang pertama, membentuk struktur nazir. Langkah pertama adalah menentukan susunan pengelola wakaf agar pengelolaan berjalan dengan rapi dan terarah. Biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang operasional atau pelaksanaan. Kemudian menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Setiap posisi harus memiliki tugas yang tertulis agar pengelola profesional dan dapat dievaluasi. Misalnya, ketua bertanggung jawab atas arah kebijakan dan memastikan wakaf berjalan sesuai tujuan. Kedua, sekretaris mengatur rapat, membuat laporan administrasi, serta menyimpan arsip wakaf. Bendahara mencatat pemasukan dan pengeluaran hasil pengelolaan wakaf secara transparan. Operasional menjalankan kegiatan misalnya seperti mengurus aset, menyewakan bangunan, atau mengembangkan lahan. Lanjut ke tahapan yang ketiga, ada pelaksanaan pengelolaan aset wakaf, yang terdiri dari pertama, wakaf produktif. Wakaf produktif adalah aset yang dikelola untuk menghasilkan keuntungan. Contohnya, tanah dibuat ruko atau kebun, bangunan yang disewakan, serta aset yang digunakan sebagai usaha syariah. Hasil keuntungan dari pengelolaan ini kemudian disalurkan sesuai tujuan wakaf, misalnya untuk pendidikan, sosial, atau kesehatan. Yang kedua, ada wakaf sosial. Wakaf sosial adalah aset yang langsung digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk menghasilkan profit. Misalkan, masjid untuk ibadah, sekolah untuk pendidikan, rumah sakit untuk layanan kesehatan, serta pemakaman untuk fasilitas umum. Yang ketiga ada wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf berupa dana tunai yang kemudian diinvestasikan pada instrumen syariah agar menghasilkan imbal hasil. Instrumen syariah yang digunakan bisa berupa deposit syariah, pembiayaan UMKM syariah, atau kerjasama bagi hasil. Keuntungan dari investasi ini yang digunakan untuk program wakaf, sementara nilai pokok uang tetap dijaga. Kemudian ada prinsip utama pengelolaan aset wakaf, di mana di semua bentuk wakaf ada 2 prinsip utama yang perlu diketahui, yaitu nilai pokok wakaf tidak boleh berkurang. Aset harus dijaga agar tidak rusak, hilang, atau turun nilai secara signifikan. Yang kedua, hasil pengelolaan harus digunakan sesuai tujuan wakaf. Jika wakif mengamanahkan untuk pendidikan, hasilnya tidak boleh dipakai untuk hal lain di luar tujuan tersebut. Kemudian tahapan yang keempat ada pengawasan dan evaluasi. Dalam pengelolaan aset wakaf yang pertama ada laporan keuangan dan kegiatan secara rutin. Pengelola wakaf harus membuat laporan secara berkala agar aktivitas dapat dipantau dengan baik. Laporan ini bisa meliputi pemasukan dan pengeluaran, kegiatan operasional, serta perkembangan aset. Kemudian ada audit internal dan eksternal yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan kepatuhan hukum. Dilakukan 2 jenis audit, yaitu audit internal dilakukan oleh tim pengelola sendiri untuk memastikan prosedur sesuai dengan aturan, tidak ada penyelewengan atau kesalah pencatatan, pengelolaan aset berjalan dengan efektif. Audit eksternal yang dilakukan oleh pihak luar seperti auditor independen, BWI, atau lembaga resmi lainnya. Tujuannya untuk menilai kebenaran laporan keuangan dan menghasilkan rekomendasi perbaikan.
Kemudian ada evaluasi efektivitas dan manfaat. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai apakah pengelolaan aset sudah sesuai dengan tujuan wakaf, manfaat benar-benar dirasakan oleh penerima wakaf, aset memberikan dampak sosial, ekonomi, dan pendidikan yang diharapkan. Perlu ada perbaikan, pengembangan, atau strategi baru dalam pengelolaan. Tahapan yang terakhir yaitu transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, pengelolaan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi berarti seluruh proses pengelolaan wakaf mulai dari penggunaan dana, kondisi aset, dan hingga hasil pengelolaan dapat dilihat dan diketahui oleh pihak terkait. Kedua, ada kewajiban nazir, yaitu menyampaikan laporan tahunan ke BWI. Nazir wajib membuat laporan tahunan yang berisi dana aset wakaf, pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan, laporan keuangan, dan manfaat yang disalurkan. Yang ketiga, memberikan informasi publik tentang pemanfaatan dan hasil wakaf. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, nazir perlu menyampaikan informasi secara berkala, seperti hasil sewa atau keuntungan dari aset wakaf, penggunaan dana hasil wakaf, program sosial yang telah dijalankan, dan kondisi aset yang sedang dikelola. Dan yang terakhir ada memastikan seluruh kegiatan sesuai syariat dan peraturan hukum. Nazir harus memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf mematuhi hukum syariah, misalnya tidak digunakan untuk usaha yang diharamkan, mengikuti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta aturan turunannya, menghindari penyalahan gunaan aset, dan memastikan tujuan wakaf tetap terjaga sesuai amanah wakif. Oke, baik. Bismillah. Sebelumnya saya Hilmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi, efisiensi, dan kualitas pelayanan ZIS Wakaf dan manfaat dan jenis SOP lembaga ZIS Wakaf. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang strategi efisiensi pelayanan ZIS Wakaf. Itu ada digitalisasi layanan. Apa itu digitalisasi layanan? Itu seperti pembayaran online yang dapat melalui m-banking atau QRIS. Jadi lebih mempermudah kita untuk pembayaran zakat, infak, wakaf. Jadi kita tidak perlu lagi melalui atau datang langsung. Jadi kita tinggal membayarnya dari rumah melalui m-banking atau QRIS. Oke, selanjutnya ada transparansi keuangan, yaitu laporan dan audit rutin untuk keamanan dana. Jadi itu setiap ada kegiatan zakat, infak, sedekah, wakaf, itu pasti melakukan laporan dan audit rutin. Tujuannya agar keamanan dana yang sudah disalurkan kepada lembaga itu terjaga. Selanjutnya ada peningkatan sumber daya manusia, seperti pelatihan amil agar profesional dan tanggap. Jadi tidak semerta-merta langsung gabung di lembaga, tapi juga ada pelatihannya agar setiap yang dilakukan itu tidak sembarangan pekerjaannya, atau mungkin mengelola ZIS Wakafnya itu tidak sembarangan. Selanjutnya ada kerjasama lembaga, seperti kolaborasi dengan pemerintah, BUMN, dan filantropi. Jadi bisa menjalin kerjasama di luar lembaga ZIS Wakaf. Terus selanjutnya yang kedua ada strategi peningkatan kualitas pelayanan ZIS Wakaf, yaitu pelayanan cepat dan ramah seperti online maupun tatap muka. Jadi kita sebagai lembaga tetap mengusahakan untuk memberikan pelayanan yang cepat, juga tetap ramah. Itu. Terus selanjutnya ada transparansi publik, atau seperti publikasi laporan program dan penyaluran dana. Jadi setiap melakukan penyaluran dana itu ada di publikasi, atau mungkin ada konten-kontennya. Jadi orang-orang yang telah membayar zakat, infak, sedekah, wakaf itu tahu apa yang telah mereka salurkan itu telah lembaga salurkan ke tempat yang tepat, atau mungkin sudah disalurkan, untuk memberitahu. Selanjutnya ada inovasi program zakat produktif, wakaf usaha mikro, dan beasiswa. Terus ada kepatuhan syariah yang diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya ada evaluasi dan umpan balik, yaitu untuk perbaikan dan peningkatan berkelanjutan.
Jadi semisal ada kinerja yang buruk atau mungkin yang salah, itu akan dievaluasi agar next time atau mungkin selanjutnya pelayanannya bisa diperbaiki lagi agar lebih baik lagi dan lebih kualitasnya lebih meningkat lagi. Itu untuk strategi efisiensi dan kualitas pelayanan Ziswaf. Penjelasannya seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih manfaat dan jenis SOP lembaga Ziswaf itu. Nah, yang pertama untuk manfaat SOP itu ada yang pertama efisiensi dan konsistensi kerja, seperti membantu pegawai bekerja sistematis, cepat, dan hasilnya seragam. Jadi itu kerjanya saling membantu sesama pegawai agar kinerjanya cepat, terus tidak hanya cepat tapi juga hasilnya bisa seragam atau mungkin sesuai. Terus selanjutnya ada kepatuhan syariah dan regulasi yang menjamin kegiatan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf. Jadi menjalankan SOP-nya itu sesuai peraturan yang sudah tertera di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang zakat, dan juga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf. Selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas. Semua kegiatan terdokumentasi dan mudah diaudit oleh BWI atau Badan Wakaf Indonesia, dan juga Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Selanjutnya ada kualitas pelayanan bagi muzaki dan mustahik yang lebih cepat, jelas, dan profesional. Jadi kita tetap mementingkan 3 aspek ini. Itu selain kerja yang lebih cepat, tapi juga kerjanya jelas dan juga kerjanya sangat profesional. Oke. Selanjutnya ada evaluasi kinerja, yaitu memudahkan penilaian kinerja pegawai dan efektivitas program. Jadi kita yang sudah saya jelaskan mungkin di awal tadi tentang evaluasi kinerja ini, semisal ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, itu kan dievaluasi dan dijadikan pembelajaran agar di next lagi pekerjaan selanjutnya itu kinerjanya bisa lebih baik lagi, dan kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya itu tidak dilakukan lagi di kedepannya. Oke, itu untuk penjelasan tentang manfaat dari SOP. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis SOP Ziswaf. Yang pertama ada SOP penghimpunan dana, prosedur penerimaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, termasuk online. Terus ada juga SOP pengelolaan dan investasi. Investasi maksudnya. Investasi dana, pedoman pengelolaan dana agar produktif melalui investasi syariah atau program pemberdayaan. Selanjutnya itu ada SOP penyaluran dan pendayagunaan dana yang mengatur penyaluran zakat konsumtif dan produktif serta hasil wakaf. Selanjutnya ada SOP pelaporan dan audit tentang tata cara penyusunan laporan dan pelaksanaan audit secara internal maupun eksternal. Selanjutnya ada SOP pelayanan dan humas tentang pedoman pelayanan donatur, penanganan keluhan, terus promosi, dan juga publikasi. Terus ada juga tentang SOP pengawasan dan evaluasi program, yaitu memantau efektivitas kegiatan dan memastikan kesesuaian dengan tujuan syariah. Oke, itu penjelasan dari jenis-jenis SOP Ziswaf. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang materi dari strategi, efisiensi, dan kualitas pelayanan Ziswaf Kaf, serta manfaat dan jenis SOP lembaga Ziswaf. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya tadi kurang jelas atau mungkin ada kesalahan di setiap katanya, karena kesalahan dan kekurangan itu milik saya, dan kelebihan
serta kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang studi kasus manajemen SDM dan operasional JISWAP di Basnas atau Dilas. Yang pertama, perencanaan SDM, di mana lembaga JISWAP melakukan analisis kebutuhan AMIL berdasarkan bidang kerja seperti penghimpunan dana, pendistribusian, keuangan, dan keadministrasian. Contoh, di Basnas Kota Samarinda menganalisis bahwa jumlah donatur meningkat sehingga diperlukannya tambahan 3 orang AMIL di bidang penghimpunan dana untuk memperluas jangkauan ke masjid atau ke instansi pemerintah. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi AMIL. Proses perekrutan dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan integritas, pemahaman agama tentunya, dan kemampuan manajerial. Nah, contohnya, Dilas Dompet Duafa membuka lowongan relawan zakat melalui media sosial. Lalu calon AMIL diseleksi melalui tes wawancara, keagamaan, dan kemampuan keadministrasi sebelum diterima sebagai petugas penghimpunan JISWAP. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan SDM. AMIL diberikan pelatihan agar memiliki pemahaman mendalam tentang fikih zakat, manajemen keuangan syariah, dan teknologi digital fundraising. Contoh, Basnas menyelenggarakan pelatihan digital akademik. Nah, bekerja sama dengan lembaga pelatihan online lain untuk mengajarkan penggunaan aplikasi donasi seperti apa dan strategi promosi zakat di media sosial tentunya. Yang keempat, penilaian kinerja dan kesejahteraan AMIL, di mana penilaian dilakukan berdasarkan target penghimpunan dan efektivitas distribusi dana zakat. AMIL mencapai target mendapatkan penghargaan atau insentif. Nah, contoh, seorang AMIL yang berhasil mengumpulkan zakat sebesar 120% dari target tahunan mendapatkan insentif tambahan sebesar 1-8 dari hasil pengelolaan zakat, di mana ya pasti tentunya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Oke, lanjut di studi kasus yang kedua. Yang pertama, penghimpunan dana. Penghimpunan dana merupakan tahap awal dalam manajemen operasional lembaga JISWAP, di mana proses ini mencakup segala upaya lembaga untuk mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat secara efisien dan sesuai syariat tentunya. Contoh, Basnas menyediakan aplikasi zakat online dan fitur pembayaran melalui KRIS, transfer bank, marketplace, serta platform digital fundraising seperti Kitabisa.com atau e-commerce atau di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Misal, seorang bisa menunaikan zakat fitrah atau zakat penghasilan cukup melalui aplikasi Basnas tanpa harus datang ke kantor amilin langsung. Lanjut yang kedua, pengelolaan dan pendistribusian dana. Setelah dana terhimpun, lembaga JISWAP mengelola dan menyalurkan kepada pihak yang berhak. Ada 8 asnaf. Yang paling utama itu nomor 1, mustahik, secara tepat sasaran dan produktif. Tentunya, proses pendistribusian tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga berorientasi bahwa pemberdayaan ekonomi umat itu penting. Nah, contoh, program zakat produktif Basnas memberikan bantuan modal usaha mikro dan pelatihan bisnis bagi pedagang kecil, serta desa berdaya rumah zakat yang mengembangkan pendidikan dan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pengawasan dan keakuntabilitas, di mana tahap ini bertujuan memastikan bahwa seluruh proses penghimpunan dan penyaluran dana dilakukan sesuai standar syariah, transparansi, dan keakuntabel, di mana setiap lembaga wajib menyusun laporan keuangan dan kegiatan secara rutin untuk menjamin kepercayaan publik. Contoh, Basnas diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Nah, di mana setiap tahun lalu hasil audit serta laporan program dipublikasikan secara terbuka di website resmi agar di mana masyarakat dapat memantau penggunaan dana zakat tersebut. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu tantangan dan solusi. Tantangan pertama yaitu kekurangannya SDM di bidang JISWAP, di mana kendala kekurangan SDM berarti tenaga kerja atau pengelola yang memiliki kompetensi keahlian dalam pemahaman tentang JISWAP ini masih terbatas, sehingga banyak lembaga-lembaga atau wakaf yang belum memiliki staf profesional dalam bidang manajemen, akuntansi syariah, teknologi informasi, dan maupun pemahaman fikih wakaf dan zakat. Pasti memiliki dampak. Dampak yang pertama itu yang ironis. Yang pertama, pengelolaan tidak optimal. Yang harusnya penyaluran dana itu bisa tepat sasaran, karena kekurangannya SDM maka tidak tepat sasaran.
Yang kedua, rendahnya literasi zakat di masyarakat, di mana rendahnya literasi zakat berarti masyarakat belum memahami secara mendalam tentang hukum, manfaat, dan serta mekanisme dalam mengelola yang benar dan lembaga resmi yang menangani. Banyak yang masyarakat menganggap bahwasanya zakat cukup disalurkan secara langsung tanpa melalui lembaga zakat yang resmi. Padahal hal itu dapat mengurangi efektivitas dan pemerataan manfaat zakat. Ya, pastinya memiliki dampak yang ironis. Yang pertama itu potensi zakat tidak tergali maksimal. Banyaknya umat yang menunaikan zakat tidak sesuai ketentuan syariat, sehingga tidak tahu cara menghitung dan menyalurkan donasi tersebut atau zakat tersebut. Ketiga, duplikat program antara lembaga, yang artinya ketika beberapa lembaga Ziswap menjalankan kegiatan yang serupa di suatu wilayah atau sasaran yang sama, sehingga tanpa adanya koordinasi dan sinergi antara lembaga, hal ini sering muncul karena masing-masing lembaga memiliki target atau strategi yang sama. Ya, pastinya mempunyai dampak yang ironis. Yang pertama itu terjadinya tumpang tindih penerima bantuan, yang harusnya penerima bantuan itu merata di setiap pondok pesantren, yayasan, atau panti asuhan. Karena tumpang tindih tersebut tidak merata bantuan-bantuan tersebut. Yang keempat, pengawasan operasional terbatas, yang artinya lemahnya pengawasan operasional, yang berarti tidak adanya sistem kontrol evaluasi yang kuat terhadap kegiatan penghimpunan serta penyaluran dana Jiswap, di mana lembaga belum memiliki mekanisme audit internal atau eksternal yang memadai. Ya, pastinya berdampak. Yang pertama, resiko penyalahgunaan dana meningkat karena kekurangannya transparansi dalam penyaluran Jiswap. Solusi yang pertama, pelatihan dan sertifikasi AMIL, di mana ketika kemampuan profesional atau pelatihan itu terjalani, maka kemampuan profesional AMILin dapat manajemen zakat, keuangan syariah, teknologi, dan pelaksanaan masyarakat. Nah, kenapa harus ada sertifikat? Karena agar AMILin tersebut resmi memiliki kemampuan dalam bidang Jiswap. Yang kedua, edukasi publik dan kampanye digital. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi zakat masyarakat, ya pastinya melalui media-media sosial, Instagram, Facebook, dan website. Dan yang pastinya adanya kampanye digital itu ya adanya pelatihan atau seminar-seminar, ya pasti tujuannya agar masyarakat memahami tentang Jiswap. Yang ketiga, kolaborasi dan integrasi data nasional, di mana ketika kolaborasinya antara lembaga Jiswap seperti Basnas, Lasnas, dan BWI, sehingga ketikanya kolaborasi tersebut data penerima manfaat atau ya pastinya menghindari duplikat program yang saya jelaskan tadi tantangannya itu. Nah, ya pasti tujuannya itu ya agar tidak duplikat dalam program, makanya ada kolaborasi antara lembaga-lembaga. Yang keempat, sistem pelapor berbasis IT dan audit rutin, di mana penerapan tersebut mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas setiap lembaga Jiswap. Oke, terima kasih pada rekan-rekan saya yang udah mempresentasikan hasil makalah kelompok kami. Yang pastinya setiap akhir pasti ada kesimpulan, maka saya akan membacakan kesimpulan tersebut, di mana manajemen SDM dan operasional berperan penting dalam efektivitas lembaga Jiswap, seperti Basnas dan Lasnas. Tentunya SDM yang kompeten, penerapan SOP dan teknologi digital, mendukung penghimpunan serta penyaluran dana secara profesional, efisien, dan sesuai syariat tentunya, dengan tata kelola yang transparansi, akuntabel, dan lembaga Jiswap mampu meningkatkan kepercayaan publik dan kesejahteraan umat tentunya. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mau mendengarkan, dan terima kasih juga untuk Bapak udah mau mendengarkan kami. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Dipersilakan buat teman-teman mau bertanya dan menambahkan, boleh banget. Terima kasih.